ketiganya dari titik penalti. Julian Lopez. Penyelamatan yang sampai dari Kamaruk. Ya, ini sama-sama ya punya materi yang bagus ya, yang saya katakan tadi. Gol Bosan tengah bersiap saat ini. Jaga gawang asal Moldova, Kamaruk yang pertama. Sekali lagi ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Bongo Pribadi. Susunan pemain yang tidak banyak berubah ketika tim ini mengalahkan Persela Lamongan di Surajaya Lamongan. Ditandemkan dengan Bambang. Beda ketika kalau kemudian Aliudin ditarik lebih banyak dioperasikan di sektor sayap. Big match antara PSIS Semarang menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan. Ya, saya pikir memang inilah yang harus dilakukan oleh tuan rumah sebelum memberikan kesempatan bagi Persija Jakarta mengembangkan pertandingan sore hari ini. Dan kita melihat bagaimana Percaya diri, baru 9 gol. Gawang Persija Jakarta kebobolan dalam musim ini. Dan Edi Sukore kerjasama dengan Husto. Dahsyat sekali tendangan tadi. Purim, saya melihat ada ketidakkoordinasian antara trio center back di kubu Persija. Ada Hamka di situ yang melihat bersama Joe Bosco Cabral dan juga ada Abanda Herman. Masih berada di sayap kanan kali ini Haris Salisbury, Hamka Hamzah, Abanda Herman dikuasai oleh Julian Lopez. Penempatan posisi yang sangat baik dari Kamaruk. Dan satu sikap antisipasi yang saya pikir tidak sepantasnya dilakukan oleh Abanda Herman, Bung. Sama sekali tidak tenang dan tidak ada kesan bahwa dia adalah pemain asing yang harusnya memberikan satu nilai-nilai yang lebih kepada para pemain lokal, Bung. Nyaris, Bung, kali kedua asing yang sebetulnya tidak juga pantas dilakukan oleh pemain sekelas Francis Wawrenka. Dan kini terlepas Julio Lopez di sayap kanan pertahanan Persija. Lopez, Abanda Herman menjatuhkan Lopez di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Titik putih ditunjuk oleh wasit Zainal Effendi. Kamaruk menyesalkan kejadian di dalam kotak penalti Persija ini. Saya tidak melihat secara persis apa yang terjadi di dalam areal penalti Kamaruk ya, dan sebetulnya kalau lihat secara kasat mata dengan sudut pandang yang sempit, keputusan untuk memberikan hadiah penalti untuk PSIS Semarang. Kita lihat, Bung, bagaimana Lopez menggiring bola. Keras dan ada unsur kesengajaan dari Abanda Herman. Itu apakah itu layak? Apakah itu 100% harus dihadiahi dengan keputusan penalti? Kita belum tahu, Bung. Sementara itu Zainal Effendi memberikan kartu kuning kepada salah seorang pemain Persija Jakarta, Ismet Sofianka, yang melancarkan protes setelah wasit Zainal Effendi ini menunjuk titik penalti sebagai hukuman setelah Abanda Herman menjatuhkan Julian Lopez. Memasuki menit ke-10 pertandingan babak pertama ini, PSIS membuka peluang untuk unggul terlebih dahulu. Ismet Sofian mendapatkan kartu kuning, bukan Abanda Herman. Protes yang dilancarkan tampaknya. Julian Lopez sendiri akan mengambil tendangan penalti ini. 6 gol sudah ia buat sampai dengan saat ini. Masuk pertandingan ke-12 PSIS Semarang. Ada penjaga gawang Kamaruk yang tampil brilian di pertandingan sebelumnya menghadapi Persela Lamongan. Akankah menjadi gol ketiganya dari titik penalti? Julian Lopez. Penyelamatan yang sampai dari Kamaruk. Sudah ada dilakukan oleh Edi Sukore, juga masih membentur Mister Gawang. Bung Erwin, benar-benar Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan memayungi anak-anak Persija. Kita melihat eksekusi penalti Lopez diblokir oleh Kamaruk. Sundulan tadi membentur Hamka dan membentur Mistar dari Kamaruk. Kita lihat lagi, Bung. Dalam tayangan ulang, Lopez mengarahkan bola ke sudut kanan. Posisi dari penjaga gawang Kamaruk yang mampu membaca bola meski sempat tadi rebound untuk bisa dimanfaatkan oleh Edi Sukore. Umpan kepada Gerard Pangkali terlalu keras. Bola mental dari Indrianto Nugroho. Ridwan Bosco Cabral berhasil dicuri oleh PSIS Semarang. Permainan yang sangat lambat di barisan pertahanan. Ridwan kali ini mencoba melewati Hamka Hamzah. Ridwan memasuki kotak penalti PSIS Semarang. Husnul Yakin. Kali ini Gerard Pangkali, Bambang Pamungkas mencari ruang. Gerard Pangkali. Tendangan jarak jauh, sedikit saja berada di sebelah kanan tiang gawang Ikomang Putra. Saya melihat, Bung, kalau 15 sampai 20 menit ini PSIS belum bisa mencetak gol, Bung, maka membuat Persija percaya diri dan mulai melakukan penekanan-penekanan. PSIS Semarang dalam serangan yang sudah dibangun kali ini, Julian Lopez, tendangan salto yang masih membentur dari Abanda Herman. Ya, betul, Bung Edwin. Ketika
salah satu gelandang sayap kiri melakukan penyerangan dan kalah bola, nah di sini tidak ada yang melapis, sehingga ini dimanfaatkan oleh anak-anak PSIS. Julian Lopez dalam pergerakan dari kotak penalti Persija Jakarta tadi buat Abanda Herman harus terjatuh dalam tendangan ulang, tendangan bebas dari M. Ridwan disundul saja oleh Husnul Yakin. Tendangan saldo tadi coba dilepaskan oleh Julian Lopez. Semarang yang mencoba menekan Hari Salisbury, arahkan pada Julian Lopez. Oh, Kamaruk kembali menjauhkan penyelamatan penting. Sebuah reaksi penyelamatan yang cemerlang buat saya. Kita melihat bagaimana satu umpan yang sangat salon. Kita perhatikan dari Hari, Bung. Umpan yang sangat baik coba ditempatkan oleh Julian Lopez di pojok kiri gawang. Sigap sekali kita lihat Kamaruk, dan bola rebound tadi juga tidak bisa dimaksimalkan dengan cukup bagus. Penempatan posisi yang bagus, Bung, ya, dari Kamaruk ya. Kalau dia berada di tiang jauh, bukan tidak mungkin bola itu akan masuk. Melepaskan sundulan, Atep juga bisa dihalau oleh Maman Abdurrahman. PSIS Semarang, Husnul Yakin kali ini. Husnul, umpan terobosan kepada Maman Ismet Sofyan. Kapasitas Ismet, pemain dengan jam terbang internasional yang lumayan tinggi, masih bisa saja grogi. Ancang-ancang tendangan pencuri ini, Haris Salisbury menyilang. Husnul Yakin manfaatkan bola liar setelah mengenai kepala dari Julian Lopez, mencetak gol untuk PSIS Semarang di menit ke-36 babak pertama. PSIS unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Akhirnya, Bu. Inilah yang saya tunggu-tunggu, bahwa salah satu bisa mencetak gol, pertandingan akan semakin menarik karena mereka sudah tidak lagi tegang dan akan keluar untuk menyerang, Bung Erwin dan Bung Hediman. Kita lihat penjuru Hari, Bung. Sebetulnya gol ini tidak di setup dengan bagus ya, karena kita melihat bagaimana seorang Husnul Yakin tidak dikawal dengan sangat-sangat bagus oleh barisan belakang Persija. Tidak begitu indah melihat prosesi terjadinya gol ini, tapi apapun, gol ini boleh jadi bisa memecah kebuntuan. Kita berharap dari gol ini partai, penampilan kedua tim bisa jauh berkembang lebih bagus, Bung. Kalau mengira bola tersebut akan disundul oleh Julian Lopez, namun sedikit berada di atas kepalanya sehingga Husnul Yakin yang mampu memanfaatkan peluang tadi. Roka yang berkelas. Kita juga belum lihat di mana peran sentral seorang Atep atau Francis Wolengkang. Aliu lebih banyak manyun di depan, Bung, sendirian. Juga Bambang, ya. Iya. Dan kembali kita lihat Julian Lopez mampu merebut bola dari Hamka Hamzah. Julian Lopez jatuhkan dua pemain bukan merupakan pelanggaran. Ini juga bukti berikut bagaimana rapuhnya barisan belakang Persija, ya. Begitu kocar kacir, Hamka Hamzah coba membuang bola tentang Julian Lopez. Dua pemain yang bola terlalu jauh, dan Hamka Hamzah juga berdiri di depan Ismet. Ismet Sofyan. Sedikit jarak jauh. Bagaimana ketika Ismet, Bung, melakukan satu gol yang spektakuler ketika Persija mengalahkan Persik, ya, gol dari jarak sekitar 35 meter. Bagaimana permainan sekelas Persija? Sama sekali tidak cermin bahwa mereka dihuni oleh pemain-pemain dengan kapasitas pemain nasional, jam terbang internasional. Dan sementara itu pertandingan tampaknya berakhir dengan kedudukan 1-0 sementara ini bagi PSIS Semarang lewat gol